Bab 22, ternyata Alina cewek gila. Makasih untuk hari ini ya. Hati-hati di jalan. Lambaian tangan Retno mengiringi kepergian Alina dan Fatan. Setelah Alina dan Fatan tidak terlihat lagi, ia pun kembali masuk ke dalam gedung itu. Dan di saat itu Retno melihat Ethan berada di dekat pintu masuk gedung menatap ke arahnya. Retno dan Ethan kini tengah duduk di kafe. Apa yang ingin kamu tahu atau kamu tanyakan padaku? Tanya Retno. Apakah yang baru saja pergi adalah Alina? Apa pedulimu siapa dia? Mau Alina atau bukan? Tidak ada urusannya denganmu. Apa kamu juga membenciku, Retno? Aku tidak membencimu tapi aku kesal padamu. Terus kenapa? Juga kamu harus bertunangan di gedung ini, ha? Jawab Retno, sekaligus bertanya dengan kesal. Jadi benar itu Alina. Sepertinya wanita yang tadi aku lihat adalah dia. Dan pria itu, gumam Ethan. Hah, terus kenapa? Apa kamu sekarang merasa bersalah pada Alina? Baru sekarang kamu sadar? Sudah terlambat? Sudah ada yang siap menjadi pengganti kamu untuk menjaganya? Kitus. Retno dengan arogan. Ethan terdiam dan menunjukkan mimik wajah marah. Darahnya terasa mendidih ketika Retno mengatakan pria lain yang bersedia menggantikan posisinya di dalam hidup Alina. Retno, apa kamu pikir aku akan meninggalkan Alina begitu saja? Tanpa alasan, suara bariton Ethan terdengar menakutkan. Tapi di sini Retno tidak terpengaruh sama sekali dengan itu. Ceka, tidak peduli apakah kamu mempunyai alasan yang masuk, akal atau apapun itu tidak bisa dibenarkan Ethan, Alina tidak punya siapa-siapa selama ini, dan kamu tahu itu, hanya kamulah yang menjadi tempat sandarannya dan kamu tahu itu juga kan? Memang Alina sangat menutup rapat urusan keluarganya, tapi bukankah sudah terlihat jelas dari sikapnya bahwa ia tidak mempunyai hubungan yang bagus dengan keluarganya? Tutur Retno panjang lebar, Ethan masih diam dan terlihat seperti tengah berpikir. Kalau saja dia mempunyai keluarga yang sangat menyayangi dan mendukungnya, bukankah seharusnya ia memperkenalkan keluarganya pada kita semua atau profesi dia bukanlah profesi yang memalukan? Sambung Retno masih dengan nada cetus. Ethan kini menundukkan kepalanya semakin dalam sedalam. Pikirannya saat ini, apa yang Retno katakan sangat benar, apapun alasannya itu akan sangat menyakiti Alina. Lalu karena Ethan yang terus menunduk, Retno merasa jengah dan juga terus saja merasa emosi. Editor Alina itu meminum tegukan. Terakhir dari minuman yang ia pesan tadi lalu berdiri. Pikirkan baik-baik apa yang baru saja aku katakan padamu. Wahai Ethan, orang kaya yang tidak punya pikiran. Dan aku sarankan kamu menghilang saja untuk selamanya dari kehidupan Alina. Dan aku rasa itu akan sangat baik untuk Alina dan bermanfaat. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, Retno beranjak dan meninggalkan Ethan sendirian. Tidak, aku tidak bisa melepas Alina. Gumam Ethan, aku sudah terlanjur menyayanginya terlalu dalam. Sambungnya, di saat yang sama ajudan Ethan tiba di sana dengan napas yang tersengal-sengal karena dari berlari lalu menghadap Ethan, atasannya. Tuan, Anda dicari oleh seluruh keluarga, ucapnya. Apakah acaranya masih berlanjut? Bukankah sudah selesai? Tanya Ethan. Acara memang sudah selesai, Tuan. Tapi masih ada sesi pemotretan, jawab Rio ajudannya itu. Pelaan napas berat terdengar jelas keluar dari mulut Ethan. Ia sungguh kesal dengan semua acara yang ia lakukan bersama dengan Yunda. Yunda memang bukanlah wanita yang jelek. Ia cantik, kaya, keluarganya terpandang. Tapi satu kebodohannya yaitu, ia tergila-gila dengan Ethan entah mulai sejak kapan. Padahal Ethan sudah menunjukkan ketidaktarikannya pada Yunda dengan sangat jelas. Tuan, ucap Rio lagi menyadarkan Ethan dari lamunannya. Oh, iya. Baiklah, aku akan segera ke sana setelah aku menghabiskan minumanku ini, jawab pria tampan itu. Rio pun mengangguk dan kembali masuk ke dalam ruangan.
di mana acara tadi diadakan untuk melapor pada Tiara. Ryu tahu kenapa atasannya bersikap seperti itu saat ini karena Ryu tadi melihat kehadiran Alina di pesta itu. Ajudan Ethan itu percaya bahwa ada rasa tidak enak dan khawatir di dalam diri atasannya saat ini. Di atas motor berdua dengan Fathan, Alina menatap kosong ke arah jalan. Entah apa yang dipikirkan oleh penulis cantik itu. Fathan pun memperhatikan Alina sejak tadi melalui kaca, spion motornya. Ahem, jangan melamun nanti kerasukan loh. Kecap Fathan memberanikan diri untuk berbicara pada Alina. Senyum seringai terlihat di wajah cantik wanita itu saat ini, kerasukan. Kerasukan katamu, ucap penulis itu. Seandainya saja aku benar-benar akan kerasukan. Seharusnya, itu terjadi ketika aku berada di dalam gedung itu dan memporak-porandakan acara itu. Benaknya, Alina kamu gak apa-apa kan? Tanya Fathan melihat mimik, wajah seram dari wanita itu saat ini. Fathan menghentikan motornya ke pinggir jalan. Setelah itu ia turun dan melihat ke arah wanita itu. Apa yang kamu lihat? Tanya Alina dengan kesal. Turunlah dulu sini, kita duduk bentar. Ajak Fathan. Aku tidak mau. Ayo kita pulang sekarang juga. Tolak Alina. Fathan sudah mencapai batasnya menghadapi Alina yang bersikap dingin padanya. Ketua geng street motorcycle itu pun menghampiri. Alina lalu menggendongnya untuk turun dan membawanya duduk di sampingnya. Kam, diam, potong Fathan ketika Alina hendak berbicara. Kamu dengerin aku dulu, cukup hari ini aku lihat kamu yang kesal gara-gara cowok tadi yang gak seberapa tampan. Dari aku, ketus Fathan. Hah, aku tidak tahu bahwa kamu merasa sangat tampan dan percaya diri seperti itu, gumam Alina. Aku memang ganteng. Terserah apa katamu, udah stop diam, jati Alina dengerin aku. Bisa nggak kamu itu? Nggak usah ngomong formal sih. Biasa aja kayak aku sama. Yang lain, Jati mudah buat kamu, berbaur. Jati kamu nggak perlu. Fokus sama cowok itu aja. Apa kamu nggak lihat aku? Ocehan Fathan yang panjang itu membuat Alina diam. Entah, dia benar-benar mengerti atau hanya menghargai. Kamu ini dengar enggak sih? Tanya Fathan. Tadi kamu memintaku untuk diam, dasar tidak konsisten. Ya kalau di ujungnya aku nanya ya jawab. Oke, aku akan bicara seperti yang biasa yang kamu lakukan. Itu masih formal? Protes Fathan. Wanita itu diam dan menatap kedua mata Fathan bergantian. Wah, pria ini sungguh keras kepala. Aku sudah menjelaskan dengan tegas batasan di antara kami, tapi dia tetap kekeh. Tapi, sebenarnya tidak ada salahnya juga jika aku berbicara non-formal. Itu memang melegakan seperti diriku yang dulu sebelum kabur dari rumah. Baiklah sepertinya aku memang harus membuat diriku lebih bebas, tapi aku harus tetap membuat pondasi yang kokoh agar tidak mudah diruntuhkan oleh manusia yang ada di hadapanku ini. Benak Alina panjang sekali sampai membuat Fathan memerah wajahnya karena terus ditatap olehnya. Oke, ucap wanita itu tiba-tiba dan mengejutkan Fathan hingga terperanjat ke belakang. Ah, kamu kenapa? Tanya Alina seraya melihat Fathan yang sebagian tubuhnya berada di atas tanah. Enggak. Apa-apa? Jawabnya lalu membenarkan posisi duduknya. Jeti Giman. Belum selesai Fathan berbicara, Alina berdiri dan merebut kunci motor dari saku jaket ketua geng street motorcycle itu. Lalu wanita itu berjalan menuju motor Kawasaki Ninja 2 karbon milik Fathan lalu menaikinya. Fathan segera menghampirinya dan memegang stang motor, mencegah wanita itu melakukan apa yang hendak ia lakukan. Lepas, biar aku aja sekarang yang mengendarai motor. Ini, ucap penulis itu. Fathan tersenyum karena penulis itu mengikuti sarannya, tapi tetap saja bukan berarti Alina boleh mengendarai motornya. Ia khawatir Alina akan kenapa-kenapa. Malah dim aja. Kamu gak percaya sama aku, kamu takut.
Ya kalau motor kamu, kenapa-kenapa? Apa? Bukan? Bukan Git? Wah, nanti aku ganti kalau motor kamu kenapa-kenapa. Otong? Penulis itu. Lalu ia segera menghidupkan motor milik ketua geng street motorcycle itu dan melaju meninggalkan si pemilik motor. Eh, Alina. Wah, cewek itu gila ternyata. Ternyata di balik muka cantik dan polosnya dia benar-benar gila. Mau kemana dia malam-malam gini? Udah mau larut pula ini? Ais omel Fatan sendirian karena terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Di saat yang sama Harun menelponnya. Kenapa Ran? Di mana bro? Tanya Harun dari panggilan telepon itu. Di jalan? Ngapain? Nggak tahu ngapain aku sekarang ini. Cetusnya dengan nada kesal bercampur khawatir. Aneh sih bro, cepetan ke rumah ada Siska mau ngasih info. Tentang Jameson katanya, nggak bisa motorku dibawa pergi sama Alina. Jawab Fatan, apa? Alina? Gimana bisa kan kakinya kan? Tanya Harun tapi, ia tidak menyelesaikan dengan benar perkataannya agar tidak menyinggung. Kakinya kan nggak sepenuhnya, nggak bisa ditekuk, dan buktinya, ternyata dia bisa bawa motor itu entah gimana caranya. Jadi dia maling motor kamu dong? Gila kamu ya, bukan maling ngapain dia maling dia punya. Pekerjaan dan penghasilan buat apa dia maling yang jelas-jelas kita? Tahu rumahnya di mana ngacuk kamu ini? Loh kok kamu marah sih Fetan? Ya gimana? Aku takut Alina kenapa-kenapa di jalan. Tiba-tiba, Fatan membentak Harun. Harun yang berada di rumahnya terkejut dan sedikit kesal tapi ia tepis rasa kesalnya karena ia juga khawatir. Kan kamu taruh alat pelacak di motor kamu biasanya? Was-was, motor kamu hilang makanya kamu pasangkan. Oh iya ya, bego banget aku kenapa baru inget. Ya udah kamu, bisa kesini jemput aku enggak? Bantu aku nyari anak itu kemana? Ya udah aku kesana sekarang. Panggilan telepon itu pun terputus. Apa kata Fatan? Tanya Siska yang berada di rumah Harun. Harun juga baru sadar bahwa ada Siska di sana karena terlalu serius berbincang dengan Fatan. Siska maaf, tapi kamu harus pulang sekarang. Fatan nggak bisa. Dateng dan aku juga mau ke sana nyusul dia. Fatan kenapa? Terus aku tadi juga dengar Alina maling motor. Fatan, tanya Siska. Enggak, kamu salah dengar. Pokoknya kamu pulang aja sekarang. Bentar lagi kakak-kakak cewekku pulang dari pesta ulang tahun. Temannya kamu mau diomelin mereka ada di sini pas nggak ada orang. Mau tidak mau Siska pun keluar dari rumah Harun dan ia juga. Melihat Harun segera pergi dengan motornya setelah mengunci pintu rumah. Lagi-lagi wanita pincang itu, kenapa dia terus menjadi pusat perhatian? Fatan dan gengnya sekarang, kesal Siska, bersambung.